Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap pelajaran di simulasi dan komunikasi digital bersama saya Bu Ervina. Nah, untuk sekarang kita masuk ke KIKD 3.6 dan 4.6, indikator 3.6 dan 4.6 materi penutup. KIKD untuk kali ini 3.6 menerapkan teknik presentasi yang efektif. 4.6 melakukan presentasi yang efektif. Indikatornya yang pertama, menggambarkan teknik presentasi yang efektif. Menentukan teknik presentasi yang efektif. Ketiga, memproses teknik presentasi yang efektif. Untuk indikator 4.6-nya adalah yang pertama, melaksanakan presentasi yang efektif. Yang nomor 2, memproses presentasi yang efektif. Itu adalah indikator 3.6 dan 4.6. Menerapkan teknik presentasi yang efektif. Sebelum itu kita harus tahu dulu presentasi itu apa sih? Presentasi adalah penyajian atau penyampaian karya tulis atau karya ilmiah seorang di depan forum, undangan, atau di depan audiens, atau suatu kegiatan berbicara di depan masyarakat layaknya ramai dalam rangka mengajukan suatu ide atau gagasan untuk mendapatkan pemahaman dan kesepakatan bersama. Jadi istilahnya ketika kita mempunyai keputusan sendiri, kita bisa menyampaikan ke orang lain dengan cara mempresentasikan ide-ide itu, menampilkan ke semua orang, ke audien bahwa kita mempunyai ide. Nah, itu adalah presentasi. Teknik presentasi itu dipengaruhi oleh pembuatan slide presentasi. Itu yang paling penting. Yang pertama adalah kita harus tahu tema kita yang semenarik mungkin. Yang kedua, hindari sajian teks terlalu panjang, karena sebuah presentasi itu adalah satu titik atau rangkuman dari beberapa banyak kata, beberapa banyak teks, jadikan satu to the point. Nah, yang ketiga, alur yang teratur. Alurnya itu harus tertata rapi. Berikan multimedia yang relevan, atau maksudnya itu berikan gambar-gambaran atau teknik-teknik secara baik. Satu slide berisi satu pesan, jadi jangan terlalu banyak. Perhatikan karakter huruf dan ukuran huruf. Itu adalah teknik presentasi yang paling dipengaruhi. Nah, cara penyampaian presentasi yang baik dan benar adalah cirinya yang pertama, mudah dibaca. Jadi kalau terlalu banyak kata-kata itu malah malas membaca, karena harus berpikir lagi untuk menyampaikan satu solusi. Yang kedua, judul yang jelas pada setiap slide. Judulnya juga harus tebal, agak gedean daripada tulisannya. Yang ketiga, background yang sederhana. Backgroundnya jangan terlalu rame, karena nanti urusannya nggak terbaca. 4, grafik dan diagram. 5, menyambung antara satu slide dan slide yang lainnya. Yang nomor 6, jangan terlalu banyak slide juga. Slide paling ideal itu sekitar 10 atau 15-an, karena itu kan kita presentasi tampilan sedikit tapi ngomongnya kita banyak. Nomor 7, berbicara yang jelas. Jangan terlalu tapi nggak bakal dengar gitu. Nomor 8, beri kesimpulan untuk bertanya. Jadi setiap kita memberikan presentasi, kita harus menampilkan kesimpulan apa dari presentasi kita gitu, agar audien itu tertarik untuk bertanya. Nomor 9, future follow up. Nah, di situ ada cara penyampaian presentasi yang baik dan benar. Nomor, menerapkan teknik presentasi yang efisien. Nah, ini yang paling penting. Ketika kita berpresentasi mampu menguasai audien. Jadi kita tuh nggak hanya kita tuh menjadi presentator, kita juga harus tahu cara menarik perhatian dari audien itu seperti apa. Oh, kita harus begini, tampilannya, presentasinya harus semenarik mungkin. Itu biar tidak monoton.
Yang kedua adalah kemampuan bicara dan gestur tubuh. Jadi ketika presentasi kita itu jangan diem saja, nanti cuma belok gini. Tangan kita, gerakan tubuh kita bisa jalan ke sana, ke sini, tangan kita juga bisa begini, begitu. Ya bisa, biar audien itu tidak diem saja ngeliat kita, kan bosan lama-lama. Yang ketiga adalah memahami latar belakang audien. Jadi ketika kita berbahasa, kita harus tahu karakter audien kita tuh seperti apa. Kalau mereka itu kayak alurnya mereka bahasanya terlalu tinggi-tinggi, kita harus meninggikan diri. Maksudnya itu ketika bahasa mereka udah tinggi, berarti kita harus di atasnya lagi. Kita harus selalu banyak pengalaman ketika audien itu bertanya. Nah, itu adalah penerapan teknik presentasi yang paling efektif. Nah, nyampe situ. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan masalah presentasi atau mau yang lebih detailnya lagi, nanti ada pertanyaan lagi. Jangan lupa nanti kalian mengerjakan latihan soal yang sesuai dengan jadwal. Jangan lupa like-nya untuk absen, subscribe, komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.